وتذكير نحو الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وقال الحبيب الإمام الدكتور عبد الله بن عدوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وقال الدنيا المحمودة, dunia yang terpuji, dunia yang baik itu hiyallati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin. Al-Imam Al-Haddad membagi dunia itu menjadi tiga. Ada dunia yang baik. Dunia yang baik itu adalah manakala dunia tersebut ada di tangan kita menjadi sarana atau fasilitas akan dua hal. Yang pertama membuat kita semangat untuk ibadah. Yang kedua terselamatkannya kita daripada kemaksiatan. Itu dunia yang baik. Wa dunya al-mubahah. Adapun yang kedua dunia yang sifatnya mubah. Artinya apa? Allati yasulu biha allati la yaqa'u bisababiha bitarki ma'murin wa la rukubi mahmur. Dunia yang mubah itu adalah dunia yang karena sebab dunia tersebut tidak membuat kita sampai nekat meninggalkan kewajiban atau nekat melakukan kemaksiatan. Tidak menjadi sarana kemaksiatan, juga tidak menjadi sarana ketaatan. Maka itu namanya dunia yang mubah. Yang ketiga adalah dunia al-madhmumah, dunia yang jelek, dunia yang buruk. Ya tentu saja manakala dunia itu menjadi sarana buat kita untuk maksiat, waliyadzubillah, justru dunia itu menjadi penghalang terbesar kita dari ketaatan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta akan dunia itu adalah merupakan pangkal dari segala kemaksiatan atau kesalahan. Hadirin sekalian rahmati Allah. Dalam sebuah kitab seorang ulama mengatakan masummiyatid dunya dunya illa lidana'atiha. Tidak dunia itu dikatakan dunia kecuali justru karena nilainya yang rendah. Tidak dunia dikatakan dunia karena kecuali karena dunia ini dari segi bahasa artinya al-dana'ah, rendah, jatuh, murah, remeh, hina. Karena itu dalam sebuah syair dikatakan mukrimud dunya mustadallun fil qiyamah. Orang yang memuliakan dunia justru dia yang terhina. Walladzi hanat alaihi falahu famma karamah. Sebaliknya barang siapa yang menganggap hina dunia, maka dia yang menjadi mulia. Ibarat kata ulama dunia jifah. Dunia ini ibarat bangkai. Kalau ada orang rebutan bangkai, bukan dia menjadi mulia, justru dia jatuh nilainya, jatuh martabatnya. Tapi barang siapa yang menjauhi yang namanya bangkai, justru dia yang menjadi mulia. Ad-dunya jifah faman arada falyasbir ala mu'asyaratil kilab. Dunia ini ibarat bangkai, maka siapa yang ingin berebut akan dunia, ya sabar-sabar aja untuk berebut dengan anjing. Gimana kalau anjing itu ketemu bangkai? Masa menjauh? Mendekat. Masa nggak lapar? Lapar. Masa nggak semangat? Semangat. Begitulah orang yang justru memuliakan dunia. Ibarat dia sedang memuliakan bangkai, nggak lebih daripada itu. Maka dia akan dipandang dengan pandangan sebelah mata oleh orang lain. Dunia ini sebetulnya untuk mencukupi kebutuhan kita lebih dari cukup. Sandang, pangan, papan, semuanya. Apa yang kita dapatkan nggak ada di dunia. Apa yang kita punya yang bukan berasal dari dunia. Nggak ada. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang melekat di tubuhnya kita, apa kendaraan yang kita tunggangi, fasilitas hidupnya kita, apapun itu semuanya adalah merupakan dari dunia. Sandang, pangan, papannya kita dari dunia.
Sebetulnya untuk mencukupi kebutuhan kita dunia ini lebih dari cukup, kecuali satu. Ini yang nggak cukup. Walaupun dunia ini ada 2 dunia, 3 dunia, kalau untuk satu hari ini nggak bakal cukup. Apa itu? Ambisi. Kalau sudah ambisi habis dunia, dia berharap dunia yang kedua. Lau anna libni Adam wadiya la habba ayakuna lahu wadin akhar. Kalau seandainya kita punya satu lembah isinya penuh dengan emas, kita berharap punya 2 lembah yang isinya penuh dengan emas. Wala yamlau fa'u illa turab. Enggak dia merasa puas kecuali jika tanah sudah masuk ke dalam mulutnya, alias meninggal. Baru dia sadar an-nasunya wa idza matu intabahu. Manusia ini kalau lagi hidup seperti mimpi. Kalau sudah meninggal baru dia sadar sebetulnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, kehidupan yang pantas untuk kita nomor 1 itu bukan kehidupan di atas dunia. Karena kehidupan di atas dunia ada akhirnya. Enak dimanapun mati, nggak enak bagaimanapun mati. Tapi kehidupan yang hakiki, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan akhirat. Kalau seandainya kita semuanya paham, kalau seandainya kita semuanya tahu. Manhuman la yashba'. Ada 2 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak akan pernah merasakannya. 2 orang ini tak pernah merasakannya. Yang pertama thalibu ilmin, orang yang menuntut ilmu. Yang kedua thalibu dunya, orang yang mengejar-kejar dunia. Berarti bisa kita ambil kesimpulan orang yang kedunya, orang yang nggak merem, nggak melek yang dipikiri dunia, sebetulnya orang itu memang rela untuk jatuh di. Dia tahu dunia itu jelek. Nah kok diperebutkan? Ya berarti dia memang rela untuk menjadi manusia yang hina. Waliyadzubillah min dzalik. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW lewat satu pasar bersama para sahabat. Kemudian singkat-cerita Rasulullah SAW menemukan bangkai kambing yang masih kecil, telinganya kecil. Bangkai kambing, telinganya kecil. Kambing ini ketika hidup, seandainya dia hidup, kalau punya telinga kecil itu adalah kambing yang cacat. Kenapa? Kambing itu telinganya panjang-panjang, ini telinganya seperti kucing. Apalagi hidup, apalagi mati, maka diangkat. Seperti kalau kita angkat bangkai ini dalam keadaan jijik. Rasulullah SAW sambil ditawarkan kepada para sahabat, ayo aku jual kambing ini cukup dengan harga 1 dirham aja. Ibarat yang harga kambing itu kalau hidup jutaan, ini jual siapa yang mau 100.000 aja. Sahabat nyaut, ya Rasul, gratis kami nggak mau ya Rasul, apalagi beli. Loh kenapa kau nggak mau? Dia kalau hidup bukan kambing yang sempurna, bukan kambing yang normal, apalagi mati bangkai ya Rasul, siapa? Nggak ada manfaatnya ya Rasul. Ketahuilah Allah menganggap rendah, menganggap jijik, menganggap hina ini dunia lebih daripada kalian ketika menganggap kambing yang sudah mati ini adalah barang atau sesuatu yang menjijikkan. Allah lebih daripada itu dalam menilai dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya banyak kambing. Beliau pekerjaannya adalah pengembala. Karena begitu banyaknya kambing yang beliau punya, maka beliau nggak ngatasi kalau sendirian. Maka beliau memanfaatkan yang namanya anjing untuk membantu beliau menjaga kambing atau menggembala kambing. Namanya Nabi diutus untuk menjadi uswah, diutus untuk setiap tingkah lakunya menjadi pelajaran atau hikmah. Maka setiap anjing tadi itu dikasih kalung yang terbuat dari emas, dikalungi emas. Bukan manusia yang dikalung, anjing dikasih emas. Kalau ada 50 anjing, 50 selalu emas. Sengaja memang, bukan niat sombong Nabi Ibrahim. Nabi kok sombong, tapi sengaja untuk mancing pertanyaan. Lah iya, kalau anjing dikasih kalung emas.
Sombong nggak mungkin. Apa mubadir? Ya juga nggak mungkin. Nabi Ibrahim tanya, karena sengaja mancing. Tanya apa? Nabi, ini kan kambing. Nah kok dikasih kalung emas? Mending kasihin saya aja Nabi. Oh enggak, kata Nabi Ibrahim. Aku tidak melakukan kesombongan. Aku tidak berbuat sesuatu pemborosan. Lawang anjing dikasih kalung emas. Aku hanya memberikan sesuatu kepada pemiliknya. Adunya jika faman arada falyasbir ala ma'asyaratil kiram. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahabba dunya adarra bil akhirah. Orang itu kalau sudah cinta akan dunia, itu berarti sudah menanam bom waktu nanti di akhirat. Enggak meledak di dunia, meledaknya nanti di akhirat. Cinta dunia, bom waktu di akhirat. Untuk kita mendapatkan surga butuh mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Allah itu punya barang dagangan yang Allah perjualbelikan kepada kita. Dan barang yang diperdagangkan oleh Allah kepada kita namanya surga. Surga ini mahal kata Rasulullah SAW. Apa mahal yang bisa kita gunakan untuk membeli mahalnya surga? Salah satunya adalah dengan dunia. Salah satunya adalah dengan kita menukarkan dunia untuk mendapatkan surga. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kalau seandainya ada di antara kita yang berani-beraninya membuka pintu, satu pintu saja akan hubbud dunia, itu sama artinya dia sudah menanam 70 ranjau yang pasti akan dia injak kelak di akhirat. Dalam riwayat yang lain, orang kalau sudah berani, nekat membuka satu pintu saja daripada hubbud dunia, berarti dia sengaja di sisi yang lain telah menutup 70 pintu daripada amal-amal kebaikan. Orang kalau sudah cinta sama dunia, maka terharamkan yang namanya surga. Surga ini ibarat ibu, dunia ibarat putrinya. Kalau sudah kawin sama anaknya, putrinya sudah menjadi haram ibunya. Surga itu ibarat ibu, dunia ini ibarat anak perempuan. Kalau kita kawin sama anak perempuan, dia otomatis haram buat kita untuk menikahi ibunya. Kalau kita kawin sama dunia, ya jangan bertahan, jangan pernah tanya, jangan pernah berharap untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Maka yuridu haratsal akhirat nazid lahu fil hayat." Orang itu kalau kepingin panen di akhirat, aku tambahi kata Allah. Sholat pakai siwak ditambahi 70 kali lipat. Sholat berjamaah ditambahi 27 derajat pada Allah. Sedekah antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pada Allah. Maka yuridu haratsad dunya nu'tihi lahu minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi orang itu kalau ingin panennya cuma di dunia, aku kasih. Tapi jangan tanya apa yang akan dia panen kelak ada di akhirat. Hadirin sekalian hadirin Allah, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kita ini hidup di atas dunia ibarat tamu. Sementara apapun rezeki yang kita punya dari Allah itu ibarat barang pinjaman. Yang namanya tamu pasti pulang, yang namanya barang pinjaman pasti dikembalikan dengan tanggung jawab. Yang namanya barang pinjaman harus dikembalikan dengan sifat amanat, harus dijaga, pasti ditanya, pasti dihisab. Kita ini tamu, cepat atau lambat pasti kita akan pulang pada waktunya. Harta yang kita punya pinjaman dari Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita amanat, titipan. Namanya amanat, kapan dikembalikan pasti dicek, rusak apa enggak? Ada yang nggak beres atau enggak? Pasti dicek. Itulah yang dinamakan dengan hisab. Karena terakhir dikatakan oleh seorang ulama yang soleh, sepatutnya buat kita tidak memposisikan dunia kecuali untuk berlayar. Anggap dunia ini gak ada lain kecuali sebagai sarana buat kita untuk panen nanti di akhirat. Sebagai penutup diceritakan ada dua orang ulama yang hidup di satu zaman. Yang satu namanya Sahal bin Abdul Al-Tusturi, yang satu lagi namanya Abdullah bin Mubarak. Singkat cerita, Sahal bin Abdul Al-Tusturi paling senang yang namanya sedekah. Sampai tidak pernah menyisakan sesuatu, ya, 1 dinar pun, 1 dirham pun, 1 rupiah pun ada di rumahnya. Besok apa katanya besok? Sekarang punya duit berapa juta misalnya, habis ketika hari itu juga. Sampai anak istrinya sampai kepada Abdullah bin Mubarak, di mana ini suami kami, ayah anak-anak saya, kalau sudah dapat duit banyak ya habis-habiskan.
Bukan untuk apa, tapi untuk sedekah. Enggak disisakan untuk bekal keesokan harinya, untuk kami, untuk dia sendiri, untuk keluarganya, anak istrinya. Ya sudah, kata Abdullah bin Umar, besok saya datang ke rumah Sahal bin Abdullah Sultan. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan begitu? Bahwa ya sisa meliti, sedekah kau macam NTA. Ojo jujur-jujuran sampai nggak bisa membelas. Karena bujuk pula khawatir. Kamu kan punya anak, punya istri. Besok kamu ngasih nafkah apa? Panjang cerita Abdullah bin Umar. Maka dijawab, Abdullah. Saya mau tanya, kamu kalau pindah bisa dari Mekah ke Madinah, ada nggak barang yang kamu sisakan ketika kamu tinggal ada di Madinah, ada di Mekah? Mekah ke Madinah pindah. Apakah ada barang ketika kamu pindah dari Mekah ke Madinah yang kamu sisakan, yang kamu tinggal ada di Mekah? Maka ada namanya pindah ya, kalau semuanya sama. Saya ini titik rupiah, dinar, dirham dari sedekah-sedekahnya saya untuk saya bawa pulang nanti ketika ada di akhirat. Makanya ada istilah hubul dunia itu bagus, tapi dalam pandangan bagaimana? Karena senangnya dia sampai sama dunia, sampai dia kepingin dunia ini bukan hanya dia manfaatkan ketika dia hidup, sampai mati mendatangkan manfaat. Itu hubul dunia yang baik. Dengan apa? Yang punya anak yatim. Dengan apa? Bangun masjid. Dengan apa? Bangun pesantren dan lain sebagainya. Ini adalah hubul dunia yang bagus. Saking kepinginnya dunia ini bermanfaat bukan hanya di masa hidupnya, tapi sampai matinya, maka dia sedekahkan untuk investasi akhirat. Karena hadirin sallallahu Allah, dunia walaupun mubah halal dua hisab wa haramuha halal, maka pastikan betul dunianya kita adalah dunia yang menjadi sarana buat kita untuk berbuat ketaatan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa zuhud, orang-orang yang bisa anti dengan dunia, tidak mengambil daripada dunia kecuali kadar kebutuhan kita. Dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya rabbi wa hadza ma'qulu lakum wa minkum.